Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fiddin wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan yang barusan dapat minum diminum, nyantai. Yang belum nunggu. Hidup tuh ya cuman seperti itu. Yang sudah menikmati, yang belum nunggu. Nah, nanti yang sudah minum minumannya habis. Betul ya? Nah, yang belum, ya namanya juga belum habis. Nanti kalau dapat dia minum, yang minum duluan juga ngelirik. Urip ngaten, hidup tuh cuman seperti itu. Ada yang lagi menikmati, ada yang lagi nonton. Ujung-ujungnya semua mati. Ujung-ujungnya semua seperti itu. Ibu-ibu dan hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, insyaallah sore hari ini saya mau ngobrol-ngobrol santai. Ini ibu-ibu Jamuri episode Rabu Kliwon sore hari ini bajunya buat saya Mary. Seger, putih, ada motifnya. Zaman now. Ya, zaman now, seger gitu. Gak mau kalah sama yang muda ya. Ya memang gak boleh kalah. Gak boleh kalah. Udah siap semuanya? Udah ya? Saya itu main sama anak saya yang perempuan yang namanya Nur Aliyah. Terus saya nikmati gitu. Mainnya itu saya nikmati. Saya nikmatinya apa? Saya bayangkan begini. Ya, saya bayangkan begini. Bisanya anak saya menikmati saya sekarang, betul kan? Waktu saya main-main itu. Nah, kalau saya udah ada di kuburan kan anak saya nggak bisa menikmati saya. Paham? Pelan-pelan. Jangan berpikir Habib Novel pengen cepat mati. Insyaallah tuh umur kabeh. Bismillah sehat walafiat. Ini lagi belajar, belajar. Jadi saya bayangkan. Kalau saya sudah dikubur, anak saya kan nggak bisa menikmati ini main-main ini, betul kan ya? Tapi karena saya masih hidup, anak saya bisa menikmati saya, ya menikmati saya. Makanya saya pengen memberikan waktu saya agar bisa dinikmati oleh mereka yang pengen menikmati saya. Jadi kalau saya nggak ada nanti gelo, saya nggak ada nanti nangis, jenengan kan tidak. Ya, yang saya maksud terutama adalah keluarga saya. Itu saya, teman-teman saya. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat menikmati waktunya bersama keluarganya. Waktunya bersama keluarganya, waktunya bersama para sahabatnya. Jenengan nanti kalau hitung waktunya Nabi yang digunakan untuk ibadah pribadi itu lebih sedikit dibandingkan waktunya Nabi yang digunakan untuk orang lain. Coba dihitung nanti. Waktunya Nabi yang digunakan untuk ibadah pribadi, maksudnya ibadah pribadi itu sholat, baca Al-Quran, ya itu ibadah pribadi. Sama waktu yang Nabi gunakan SAW untuk orang lain, ya untuk orang lain, maka akan kelihatan waktu yang digunakan untuk orang lain itu jauh lebih banyak daripada waktu yang digunakan untuk ibadah pribadi. Kenapa? Manusia itu dikirim ke dunia untuk menjadi makhluk sosial yang berkeluarga, berumah tangga dan bermasyarakat.
bukan menjadi makhluk individual yang jalan sendiri-sendiri. Makanya kalau kita lihat sabda Nabi Muhammad SAW, khairukum li ahlih, yang terbaik di antara kalian yang paling baik pada keluarganya. Seperti itu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Yang paling baik manusia adalah yang paling manfaat untuk manusia yang lain, untuk masyarakat luas. Itu manusia yang terbaik. Makanya nanti kalau orang itu meninggal dunia, ya orang meninggal dunia, amal-amal yang pahalanya tidak habis, amal-amal yang pahalanya tidak habis itu amal yang ada urusannya sama orang lain. Baca Al-Quran, Anda hatam 30 juz, meninggal dunia selesai pahalanya. Ya 30 juz yang dibaca waktu hidup itu jadi pahala. 30 juz yang dibaca waktu hidup itu jadi pahala, selesai pahalanya. Tapi ada pahala-pahala yang tidak selesai. Pahala-pahala yang enggak selesai itu pahala yang berhubungan dengan orang lain. Makanya dikatakan nanti kalau orang meninggal dunia amalnya terputus, hasil amalnya sudah selesai, kecuali waladun soleh yad'ulah, kalau punya anak yang soleh yang mau mendoakan orang tuanya, lagi-lagi hubungannya sama orang lain, ya kan, sama orang lain, anaknya, termasuk juga itu teman-temannya, termasuk umat Islam. Yang kedua apa itu? Sedekah jariyah, sesuatu yang dia keluarkan untuk orang lain, untuk nyenengkan orang lain. Kemudian yang ketiga apa? Ilmu yang bermanfaat. Jadi busehah wal afiyah, Buya Mu'in kalau ngaji di rumah pahalanya untuk dirinya sendiri. Tapi kalau beliau itu ngajari ibu-ibu semua, walaupun sing diajari ya goblok, yang diajari bodoh gitu ya, yang diajari kok ya ora mudengan, suruh bilang alif gitu. Lah ini yang ngajari pahalanya tidak akan habis, pahalanya gak akan habis. Walaupun kalau misalnya waktunya untuk ngajar orang lain itu digunakan untuk ngaji sendiri bisa khatam, tapi untuk ngajar orang lain alif saja nggak beres, tapi beda pahalanya. Begitu urusannya untuk ngurus orang lain, untuk nyenengkan orang lain, bawa manfaat orang lain, Allah ganti dengan pahala yang tidak ada habisnya. Wa ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, diantaranya itu yang diajarkan kepada orang lain. Apalagi sudah urusannya sama orang lain luar biasa, urusannya yang untuk sendiri juga luar biasa. Upol itu kanan kiri dapat. Pertanyaan saya, nah kita ini yang untuk diri sendiri seperti apa, yang untuk orang lain bagaimana? Nah, yang untuk orang lain bagaimana? Maka perlu waktu habis sholat duduk sebentar merenung itu. Oh ya, hari ini saya buat orang lain manfaat enggak ya? Terutama buat orang-orang yang dekat sama saya, manfaat atau tidak? Kalau baginda Muhammad SAW, Masya Allah, Kanjeng Nabi itu hidupnya tiap detik manfaat. Tiap detik manfaat. Hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Gak kenal hidup, gak kenal wafat. Hidupku baik untuk kalian, wafatku baik untuk kalian. Lah kira-kira kita ini hidup manfaat atau tidak, wafat manfaat atau tidak? Kalau kita lihat wali-wali yang sudah meninggal dunia itu hidupnya manfaat, wafatnya juga manfaat. Orang yang suntuk ziarah ke makamnya dengan izin Allah suntuknya hilang. Kenapa? Makamnya tempat turunnya rahmat. Orang yang suntuk punya masalah ziarah ke makamnya orang soleh tawassul, dengan izin Allah tawassulnya diterima. Kenapa? Memang orang-orang solehnya bisa memberikan syafaat sebagaimana disebutkan dalam hadis, hidupnya manfaat, wafatnya manfaat.
Jangan sampai kita hidup ngerepoti, matinya justru manfaat. Tapi manfaat yang enggak manfaat. Alhamdulillah, wis mati wong. Naudzubillah min dzalik gitu ya. Itu artinya bukan ngasih manfaat itu. Itu keburukannya terhindarkan karena dia sudah meninggal dunia. Naudzubillah min dzalik. Nah, biar hidup kita ini manfaat untuk orang banyak, ya kita harus mikir caranya gimana ya biar bisa manfaat untuk orang banyak. Ibu-ibu contohnya, istri, manfaat untuk suami, manfaat untuk anak, itu nomor satu. Sibuk main handphone, lupa masakkan suaminya. Ada enggak yang begitu? Banyak, ya kan? Ada lagi yang sibuk ya ngobrol sama teman-temannya, lupa ngurusi anaknya, Manfaatnya itu harus tertata dengan betul, harus tertata dengan urutan yang benar, jangan sampai salah ngasih urusan manfaat. Itu ibu-ibu, bapak-bapak juga sama, ya. Ngasih manfaat untuk istrinya, ngasih manfaat untuk anaknya. Kalau punya uang, uangnya ini manfaatnya kemana? Manfaat untuk istri sama anaknya, manfaat bagaimana? Nafkah yang wajib, makan dikasih, minum dikasih. Jangan ngomong sama istri anaknya, hari ini kalian puasa semua ya, biar jadi orang soleh. Belum makomnya, makom makan kok disuruh puasa. Kasih dulu kewajibannya. Nih kewajiban kamu, saya kasih jatah makan 30 hari lunas. Kalau mau puasa pahalanya luar biasa, tapi duitnya sudah ada. Jangan alasan pengen duitnya dibuat macam-macam terus ngomong silahkan istri dan anak berpuasa. Ya ini salah. Nah, saya terenyuh. Jadi di Go Langit itu aplikasi yang kami buat bersama-sama, aplikasi Go Langit. Saya terenyuh ketika saya berusaha untuk menampilkan lagi ulama-ulama yang sudah wafat. Ya, ulama-ulama yang sudah wafat. Seperti Uji almarhum, kemudian Haji Zainuddin MZ. Saya tampilkan. Saya lihat ceramahnya Uji itu langsung, ya Allah, ini ilmunya manfaat. Ilmunya manfaat. Sayang kalau enggak disebarluaskan lagi, didengarkan buat orang jadi ingat, buat orang jadi paham. Kemudian saya bayangkan Ustadz Jeffrey Al-Bukhari sudah meninggal dunia. Begitu kemarin saya share, ada yang dengarkan kemudian sadar, dikubur dapat pahala double dia. Dengarkan toh, orang habis waktunya buat dengarkan beliau, dengarkan yang baik. Beliau jadi manfaat buat orang mau dengar yang baik, di kuburan langsung dapat pahala. Yang dengar mau ngamalkan dapat pahala. Luar biasa ini. Ini pahala yang gak ada habisnya. Nah, disitulah kemarin saya di Kalimantan, di Pangkalan Bun, di kota Waringin, kota, lupa namanya saya kotanya. Insyaallah dari Pangkalan Bun. Ya di Pangkalan Bun tapi di desa gitu. Namanya kota Waringin, ya di kota Waringin. Namanya daerahnya itu kota Waringin. Di kota Waringin saya diundang ceramah. Judul ceramahnya itu dalam rangka 5 tahun ulang tahun kelima Yayasan EKTP. Nama yayasannya EKTP. Ya, engkau apa gitu pokoknya tanpa pamrih apa Pak, hanya saya lupa singkatan itu ya, EKTP. Ulang tahunnya apa? Ternyata ini milik pengusaha yang dia itu punya kebun kelapa sawit, kemudian dia punya toko ya. Dari mulai nol kerja, suami istri ini ngomong, suami istri ini bicara, nanti kalau kita punya uang 1 miliar, coba ini loh cara hidup, yuk kita kerja, kalau punya duit 1 miliar, nanti aja mbak, hello, nanti, saya mau ceramah dulu nanti. Ya, kalau punya duit 1 miliar, mau buat tempat untuk pendidikan, entah itu pesantren, entah itu pengajian, kerja, tapi buat perjanjian, kalau punya duit 1 miliar, mau buat pesantren atau lembaga pendidikan. Punya duit 1 miliar, alhamdulillah. Langsung buat apa? Buat sekolah khusus TPA, ngajari baca tulis. Kenapa?
ngajari baca tulis Al-Quran, ngaji dan sholat, tanya sama ulama, enaknya kami ini buat apa? Wong kami ini juga nggak tahu ilmu apa-apa. Dijawab, nggak usah buat yang susah-susah. Ajari orang baca Al-Quran, ajari orang sholat. Buat TPA. TPA-nya ini yang ikut orang-orang yang ngucap alif saja susah. Jadi didaftar, ayo mau ikut didaftar, nanti dikasih kelasnya gitu. Begitu didaftar, ternyata ini alif saja belum bisa, belum tahu alif itu yang mana nggak tahu. Dibukakan turutan juz amma mana yang alif nggak tahu. Nyebut alif, alif bisa, ba bisa, tapi alif baknya nggak ngerti. Kumpulkan sendiri. Oh ada yang sudah bisa alif ba tak ngucap bisa, tapi nggak tahu hurufnya. Dikumpulkan, diajari sampai bisa baca. Dan itu umurnya ada yang 60, ada yang 55, ada yang 65, ada yang 70 tahun. Ibu-ibu, ya. Dan luar biasa, ada yang sudah hafal 2 juz hafal dari alif ba ta, dari alif ba ta hafal 2 juz. Memang diajari. Nah di situ saya terenyuhnya bagaimana orang cari duit mikir akhiratnya, anaknya pengusaha, anaknya kerja, ya anaknya kerja. Dapat anak umurnya baru 5 bulan kurang dikit. Apa kata saya? Habib, anak saya ini tidak akan saya sekolahkan. Sepakat kami suami istri, anak saya tidak akan saya sekolahkan. Nah, terus mau diapakan? Mau dididik sendiri oleh istri saya. Kebetulan istri saya ini anak pesantren. Dididik sendiri oleh istri saya, nantinya akan ditaruh di pesantren biar nanti besarnya bisa ke Maroko, bisa ke Mesir, bisa belajar agama keliling dunia, biar jadi ulama. Manfaat, karena bapak ibunya sudah paham cari duit itu ya ujung-ujungnya seperti itu. Lah kita ini sudah tahu cari duit mumet, cari duit susah, ngajari anak golek donya, carilah dunia, di kepala dikasih dunia terus, gak dikasih akhirat. Nah ini orang yang manfaat, jadi ngasih manfaat dengan apanya? Hartanya manfaat. Dan hartanya manfaat dikombinasi manfaatnya dengan apa? Dengan ilmu yang manfaat, sehingga kampungnya yang tadinya nggak bisa ngaji jadi bisa ngaji. Itu manfaat. Di Jawa Timur saya diundang di pesantren di daerah Gresik sana. Diundang di pesantren, pesantrennya itu buat kegiatan ngasih bantuan untuk warga desanya, kampung pesantren yang nggak punya duit. Jadi yang nggak punya duit itu dicari siapa orang-orangnya, didata. Yang sakit diobatkan. Ya, yang susah beli beras tiap bulan dikasih beras, didata. Saldonya yang terkumpul, ya tiap bulan tidak kurang dari 50 juta. 1 tahun itu punya kas 500 juta untuk ngurusi yang sakit, yang kemudian bayar SPP tidak bisa bayar, pesantren ngurusi orang-orang di sekitarnya. Ini namanya manfaat, dan itulah asal usul Nahdlatul Ulama. Jadi NU itu berdiri awalnya karena ngurusi sosial, karena Nahdlatul Tujjar, adanya pedagang-pedagang yang dikumpulkan ngurusi sekitarnya. Kemudian suatu ketika butuh ngirim utusan ke Mekah, ya butuh utusan ke Mekah dalam bentuk pendidikan, gerakan pendidikan, dibuatlah Nahdlatul Ulama. Asal usulnya kalau kula mboten klentu ngaten kata pakarnya. Nah sekarang ini alhamdulillah kalau kita udah punya tempat belajar cara ilmu, alhamdulillah. Kita punya tempat untuk nyalurkan sosial, alhamdulillah. Kembali kepada diri masing-masing, mau jadi yang manfaat atau tidak. Usahakan bisa memberi manfaat. Ibu-ibu kasih manfaat ke anaknya sama ke suami masing-masing. Siap ibu-ibu? Kok jawabannya lesu semua ini? Ya, kasih manfaat. Gampang toh? Oh iya, termasuk diantaranya kasih manfaat buat ibu-ibu. Yang paling mudah ibu-ibu kasih manfaat adalah jaga lidahmu. Jangan ngucapkan yang gak enak. Kalau memang diucapkan jadi yang gak enak, lebih baik ibu diam saja. Itu manfaat. Paham ibu-ibu?
Giliran yang terakhir ini kok rodok enggak nyambung ya. Pada diam semua, alhamdulillah jam 5.40. Jelas semuanya? Kok wajah-wajah tegang kenapa ini? Alhamdulillah enggak hujan sore ini, tiap hari hujan ya. Sore ini alhamdulillah enggak hujan, hujannya di tempat lain alhamdulillah. Tetap air turun kan di Indonesia ya. Alhamdulillah banyak air. Insyaallah berkah buat semuanya. Terakhir untuk sore hari ini ya, terakhir untuk sore hari ini. Saya mau garis bawahi lagi. Jadi saya guyon sama anak saya karena saya mau ngasih manfaat. Mumpung kamu bisa ngerasakan bapakmu rasakno gitu. Paham ya? Nah ibu juga berpikirnya seperti itu. Mumpung suamiku bisa ngerasakan saya, rasakno aku, mumpung duwe aku. Nah begitu. Sama anak juga mumpung punya saya, mumpung ada saya, ngasih manfaat. Sama masyarakat kasih manfaat yang bisa apa? Yang bisa apa kasihkan manfaat. Kalau sudah pola pikirnya seperti itu, pengen ngasih manfaat dengan apapun, insya Allah akan menjadi manusia yang terbaik. Jelas semuanya? Dah, sekarang saya mau kasih ibu-ibu saran, boleh? Yakin mau? Ya. Ibu kalau bisa ngasih tonggonya beras 5 kilo seneng atau enggak seneng? Bu, ibu kalau bisa ngasih tonggo ibu beras 5 kilo seneng atau enggak seneng? Seneng toh? Yang seneng siapa? Yang dikasih atau yang ngasih? Ya, tapi kalau langsung ngasih 5 kilo rodok mikir toh? 5 kali, mungkin loh ya, mungkin rodok mikir. Saya kasih ilmunya orang lama, mau? Nah ibu ambil apa namanya, kalau dulu ada ini loh, bukan tempatnya dulu, tempatnya kotak entah dari apa, karung itu satu, ibu tulisi untuk orang lain. Setiap kali ibu mau masak, misalnya ambilnya itu 1-2 takaran, ambil 1 takaran cemplungkan untuk orang lain. 2 takaran, 1 takaran untuk orang lain. Sehari masak 5 kali berarti untuk orang lain 5 kali. 1 bulan enggak jadi dikasihkan orang lain. Kenapa? Wakeh. Ternyata banyak. Betul kan? Jangan dihitung, nanti yang jenengan niatkan untuk orang lain itu yang membuat yang jenengan masak itu sehat. Yang dimasak itu jadi sehat. Yang dimasak itu nanti jadinya manfaat. Dan duit untuk beli beras itu nanti jadinya berkah dan mudah. Gara-gara apa? Ada untuk orang lain. Untuk orang lain. Gampang enggak ibu-ibu? Tapi kalau langsung nyomot 10 kilo kan rodok mikir, setannya banyak. Tapi kalau titik-titik gitu loh, dikit-dikit tapi dikumpulkan tiap hari, nanti jadinya luar biasa. Keren. Saya alhamdulillah ngomong sama Allah, makasih Allah, tiap hari saya bisa sedekah beras 3 kilo. Bingung orang, kok iso, kondi, carane piye? Ternyata caranya dia nyisihkan setiap masak, disisihkan 1 cangkir, sisihkan 1 gelas. Tiap masak beras jadi nasi. Nah itu kalau diamalkan, setiap rumah mau seperti itu, insya Allah tidak ada tetangga yang tidak bisa makan gara-gara nggak bisa beli beras. Jelas semuanya? Dah, mudah-mudahan ada yang dengar dan mencontoh. Pahalanya buat saya, ibu-ibu kan sudah kebanyakan pahala. Nah, apalagi kanan kiri saya ini sudah kebanyakan pahala, menghafal Quran semua, muridnya ya banyak. Kalau saya ini yaitu Al-Fatihah hafalnya. Ya mudah-mudahan suatu saat bisa hafal. Amin. Jangan mikir kapan Bu. Yang penting innamal a'malu binniyati dulu dan diupayakan juga. Terima kasih. Mohon maaf. Semoga berkah dan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Sabar ibu-ibu, jangan pulang dulu, masih ada yang dibagi itu. Ya, yang belum dapat mungkin. Sama ini doa dulu dari ibunya Sehat wal Afiyah. Sekarang udah jadi ketua agak jarang kesini.